Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bapak Milenial, Idola Keluarga Idola. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman ada dalam kesehatan dan juga ada dalam kondusif. Kondusifan ya. Betul. Gimana ini Bapak narasumber hari ini? Sehat. Kabarnya gimana? Aktivitasnya gimana hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Yang harus kita syukuri ya. Mudah-mudahan teman-teman juga semuanya berada dalam kelancaran dalam aktivitasnya ataupun dalam hal-hal lainnya. Dalam ketertiban. Dan juga alhamdulillah hari ini kita hadir menemani teman-teman semuanya yang hari ini sedang nyantai atau hari ini teman-teman sedang bingung atau teman-teman hari ini sedang gelisah terkait dengan kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan yang lainnya. Dan kami di sini siap hadir menemani teman-teman yang sedang gelisah dan juga yang sedang gundah gulana. Oke, Pak, izin pada kesempatan podcast kali ini kita masih berada dalam segmen pertama, segmen 1 terkait dengan persiapan menjadi ayah dan awal mula jadi ayah itu seperti apa. Dan tema pada podcast kali ini yaitu siapkah kita menjadi ayah? Ada, siap. Jadi teman-teman, tema kali ini cukup menarik ya. Mungkin karena tema ini juga seringkali dilupakan mungkin Pak ya. Jadi kebanyakan orang-orang itu kan menganggap bahwa peran ayah itu hanya sebagai orang yang hanya memberikan uang jajan, hanya mencari nafkah, bekerja keras, hanya mensekolahkan anak. Betul. Tapi lain daripada hal itu banyak juga variabel-variabel yang bisa dielaborasi terkait dengan peran ayah. Nah, mungkin teman-teman hari ini kita akan ngobrolin terkait dengan hal tersebut. Mantap. Gas. Nah, kata orang nih, Pak. Kata orang, ya benar. Jadi ayah itu kayak penonton bola atau supporter. Bobotoh. Jadi di luar itu kan sorak. Wah. Tapi kenyataannya ketika disuruh untuk bermain, itu sering kali kelaan. Nah, katanya kayak gitu. Kira-kira gimana Pak dengan jokes kayak gitu? Benar, kata orang kan bahwa ketika menjadi ayah itu tidak sama seperti bobotoh. Bobotoh Persib yang kemarin juara ya. Betul. Komentar, tapi ketika dia jadi pemain kan susah. Karena memang tidak ada sekolahnya, tidak ada pembelajaran yang terstruktur, bahkan jadi peran yang kadangkala tidak punya map atau tidak punya panduan dalam menjadi ayah itu. Dan kemudian wajar ya Pak. Ketika dia sudah menikah terus sudah punya anak ya bingung mau ngapain. Betul. Tidak ada pembelajarannya. Betul. Gitu. Gini, Kak Ajidan ketika Ajidan mau jadi guru karena sekolahnya. Sekolah guru. Tuh. Jadi pilot kan ada pelatihan. Oh iya, ada. Ketika naik motor ada buku panduannya. Jadi ayah. Berarti ada sekolah. Tidak ada sekolahnya, betul. Tidak ada panduan. Sehingga ketika menjadi ayah kemudian dia punya anak bingung. Udah dukun makin gitu. Karena yang ilahar familiar di kita itu kan ayah itu hanya sebagai orang yang memberikan yang penting mah bisa nafkah. Yang bisa sehari makan 3 kali itu kan udah cukup katanya. Tapi yang tadi dikatakan banyak variabel terkait dengan tugas atau fungsi. Gitu. Jadi peran ayah itu sebagai gimana itu Pak kira-kira kalau berbicara terkait dengan lebih luasnya gitu? Lebih luas ya. Jadi gini, setahu saya ya dalam konsep Islam itu ada konsep ayah ideologis, ada konsep ayah psikologis. Nah, kalau ayah ideologis itu namanya walid. Wiladah, konsep wiladah, konsep kelahiran. Walid, walid. Walid na podcast boleh. Itu walid. Wiladah itu adalah ayah dari sisi dia sebagai ayah biologis atau ayah yang menyimpan saham pada ibunya yang adalah seorang anak. Itu dalam konsep wiladah, konsep kelahiran saja. Jadi dalam konsep kelahiran itu dia hanya memberikan sumbangan saham berupa calon anak kepada istrinya. Kemudian anak itu
ayah itu tidak tahu harus diapain setelah jadi anak kan gitu. Maka peran ayah yang pertama itu bukan hanya sebagai walid saja, bukan hanya sebagai biologis saja, tapi pertama sebagai ayah psikologis. Nah, ayah psikologisnya namanya abu namanya. Maka di dalam Islam terminologi ayah itu disebutnya abu kan gitu. Maka peran pertama atau fungsi pertama dari seorang ayah adalah dia memiliki hak, dia memiliki kewajiban untuk menentukan dari rahim siapa anak saya akan lahir. Itu peran pertama dari seorang ayah. Nah, jadi kan mukodimah melahirkan anak yang soleh itu adalah dari memilih dari siapa rahim anak itu, kan mukodimahnya itu. Gitu. Nah, karena kan gini, angkewe kenapa soleh ke nama geus nikah kan tidak bisa karena, Pak, ya. Rasulullah SAW saja tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib pamannya. Itu sekali berasul yang dia tidak punya maksud ya. Betul. Di mana-mana kan gitu. Maka peran yang pertama adalah ketika ini para calon ayah, berhati-hatilah dalam memilih rahim seorang wanita yang akan menjadi saham calon anak kita kan gitu. Kan kata-kata kita mah kan gini, kalau berbicara fungsi dan peran ayah langsung setelah menikah kan? Betul kan Pak. Fungsi pertama ayah itu adalah memilihkan ibu. Memilihkan ibu gitu. Betul. Hak anak nanti saya itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanyakan oleh anak saya adalah kenapa ibunya itu misal gitu. Betul. Wah, ini pesan yang sangat penting bagi teman-teman semuanya yang sebelum menikah harus selektif ya. Selektif bisa memilih ibu karena madrasah pertama ini Pak ya. Madrasah pertama. Nah, itu. Tapi kan ini Pak yang tadi tugas ayah itu kan banyak ya. Betul. Banyak variabel selain dari cari nafkah dan lain sebagainya. Dan sekarang dilihat-lihat hidup ayah sekarang, para ayah itu seringkali di hal-hal yang paling mendasar gitu, seringkali di rumahnya itu ikut nyebokin anaknya, bener. Terus juga ikut, intinya ikut interaksi dengan kehidupan di rumah. Betul. Nah, sebetulnya peran ayah ini kepala keluarga atau partner istri, kira-kira nih. Nah, maka tadi peran yang pertama adalah dia memilihkan rahim yang terbaik. Yang kedua, peran yang kedua adalah menjadi partner. Jadi bukan hanya jadi bapak nu alus tapi partner jadi istri nyambung. Jadi fungsinya kan sistematis. Dari sejak awal dia harus memilih istri yang terbaik. Betul. Yang kedua itu harus dia memilihkan wanita yang sebagai teman untuk ngobrol dengan anak-anaknya. Kan di ayat Quran surat An-Nisa itu Allah berfirman kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fashalihat qanitat hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ada 3 kriteria wanita yang harus jadi partner itu. Ada kriterianya. Kira-kira apa saja, Pak? Satu, kalau di ayat itu adalah Fasolihat. Soli bisa menjaga diri, bisa menjaga anaknya, kan gitu. Bisa menjaga suaminya juga. Qonitat, qonit itu bermakna kan gitu. Memperlakukan suaminya itu bukan karena suaminya adalah sosok yang harus ditaati saja, tapi dia menganggap transenden bahwa memperlakukan suaminya itu sama dengan memperlakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qonit namanya. Qonitat. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Kan tilu hal itu jadi partner teh. Soalnya memperbaiki diri banyak. Istri anu hoyong memperbaiki diri udah depan gitu. Betul. Qonit taat ke suaminya, karena suami gitu kan gini. Suami itu seperti cermin gitu. Gimana Pak? Semakin kita memiliki ego yang kuat, semakin cewek egonya kuat, maka suami itu egonya semakin kuat. Ketika ego wanita itu turun, maka ego laki-laki itu akan itu turun. Gitu. Jadi ngikut ke mood sebetulnya laki-laki mudah diatur karena asal ego harus dijaga gitu. Kalau egonya disentil, maka dia akan marah. Atau gini, pernah ada kasus ya. Gimana Pak?
ngobrol ke teman-teman lah. Dia, Pak, suami saya itu udah kerja, suami saya kerja tidak punya penghasilan sebagainya. Saya nanya, hari ibu memperlakukan dia dengan seperti apa? Apakah dimarahi, diinterogasi, disuruh dia kerja atau apa? Disupport. Maka ketika seorang suami dalam kondisi titik terendah, maka tidak boleh diusik egonya. Yang harus diperbuat adalah dilindungi egonya. Kan AA teh jalmi hebat, tanggung jawab buat keluarga. Abi percaya AA bisa. Itu yang harus dibangkitkan ego itu. Melekat tai Pak gitu kan. Betul. Laki dukungan sama melekat tai gitu. Maka disitulah jangan sampai ketika suami tidur mulu lapor ke Kang Dedi. Gitu. Kali dia aya nu naon aya salaki nu sieun ku majikan. Jadi yo. Habis sampai wae gitu. Betul. Bisa jadi kan ya tidurnya dia ngecas energi misalnya. Tidur dia akibat pusasaan. Jalan-jalan lain dari dia tidak mau menghadapi kenyataannya tidur kan. Betul. Betul. Maka jadi itu, maka egonya harus dilindungi. Begitupun ke anak laki-laki supaya egonya tumbuhnya gitu. Kesarewainya support egonya gitu. Yang jadi saya yakin Bapak mah sehingga berani menghadapi kehidupan ayah masalah saya jadi gitu. Itu teman-teman ibu-ibu khususnya nih. Jadi ini pesan penting buat ibu-ibu semuanya. Jika ada laki-laki yang ngeluwet itu apa Pak? Mengelap. Dia lap ditanggung tulangan. Laki-laki tanpa tulang yang seringkali muyung di kamar gitu ya. Bukan harus dimarahi tapi di trigger egonya, dibangkitkan egonya. Karena ketika egonya bangkit maka semangatnya akan bangkit. Siap nih. Oke. Bangkitkan ego ketika dia buruk bahwa dia mampu menghadapi masalah itu. Nah, kira-kira apa nih dengan permasalahan hari ini yang para ayah ini kan rata-rata gitu. Kalau dilihat dari beberapa literatur gitu kan, kebanyakan sadar akan bahwa saya itu sebagai ayah itu ketika punya anak gitu Pak. Kenapa sebelum-sebelumnya prepare dulu aja atau belum sadar gitu. Tapi kenapa ketika anak hadir baru sadar? Oh, saya itu ayah. Itu kayak baru sadar. Kayak lungu kene itu bisa sadar benar. Hubungan kemasian. Kira-kira permasalahan seperti apa? Bisa jadi ada orang yang shock kultur. Shock situasi bahwa ketika dia baru menyadari saya itu punya anak udah gede sebagainya itu ketika anaknya mulai ada penyimpangan. Ketika anaknya mulai tumbuh tidak sesuai dengan fitrahnya. Ketika anak tumbuh dia tidak sesuai harapan. Contoh kan gini, banyak di Instagram itu ada meme yang gitunya bapak-bapak cari kerja dia banting tulang tapi ketika mendengar anaknya sedang membaca perkalian 1 kali 1 kali 1000 misalkan gitu ya. Begitu sakit hati saya ketika mencari nafkah dan ternyata anak saya belajar kalian saja salah gitu ya. Kan itu begitu menyakitkan. Baru terasa bahwa salah jadi orang tua itu ketika ada penyimpangan dari anak. Jangan sampai itu terjadi gitu. Jangan sampai itu terjadi. Sebab gini ya Dan, mau tidak mau interaksi dengan anak itu penting sama ayah itu. Entah itu jarak jauh, entah itu jarak dekat, apalagi kan itu sangat-sangat sekali penting dengan anak itu. Karena bisa jadi anak yang tidak dekat dengan ayahnya dia cenderung feminin. Kenapa cenderung feminin? Karena dari sejak dia lahir dia hidup dengan seorang wanita. Jadi secara emosional narapete hidung gitu. Apa yang dia apa yang diinstal ke otak dan ke hati dan ke sikap anak itu instalasi femininitas. Instalasi seorang wanita. Contoh gini,
ketika anak lahir kan dari seorang ibu. Ya, betul. Kemudian dia tumbuh sehari-hari sampai dengan usia 6 tahun itu dengan Ibu. Kemudian di rumah yang ada ibu, bibi, nenek. Kan gitu nya atau wah anu awewe karena bapak-bapaknya semuanya kerja misalkan. Terus kemudian ketika dia masuk TK, ibu-ibu TK nanti. Betul. Masuk SD kasih ibu. Maka apa yang dia terima, inputan yang dia masuk ke otaknya itu adalah cara mikir seorang ibu-ibu. Sedangkan secara pemikiran benar-benar ya bukan mengeneralisir. Ibu-ibu itu dominan perasaan. Dominan ini hati, itu intuisi gitu ya. Ketika ibu-ibu yang terlalu dominan ke anak laki-laki atau perempuan, maka dia efeknya bisa kelihatan. Entah itu sudah bujang atau sudah kecil. Ketika anak jawaban mau apa, ya terserah. Ripuh. Terus SMA kemana? Dukanya bingung ke mama bahkan ayah kasus pikir nikah kudu kena nanya ka ibu. Coba cuma mama kumaha cenah ajilan bade nikah moal dukanya itu balang minggu bade jeung si A jeung si B duka terserah. Itu dia dominasi feminim. Jadi tidak bisa memutuskan sesuatu, bahkan dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Maka ketika ditanya, contoh gini, banyak pemuda yang ditanya gitu. Padahal dia tahu, contoh, ajilan gimana Pak? Tadi yang ngambil laptop siapa? Ajilan tahu ya. Si A. Karena terlalu dominan feminim, ajilan tidak menjawab yang sebenarnya. Bukan itu apa? Karena dia cari aman. Kalau orang yang dia memiliki suntikan dari seorang bapak, suntikan maskulin, suntikan kekuatan dari si otak, maka dia mampu berpikir memilih secara logis. Gitu. Jadi orang lamun logis, berarti suntikan maskulin halus di bapakna. Kamu ditanya pada kumaha A, kumaha B, kumaha C, putih, hitam. Itu bapak kan cara mikirnya gitu. Walaupun ayah bapak-bapak tanya ku istri teh, Pak, ini mereka mana? Terserah. Bapak-bapak solihan gitu. Kan tidak bisa bapak kudu A, B. Betul. Nah, kira-kira Pak, ada gak treatment khusus gitu untuk seorang ayah agar kemudian seorang anak itu bisa tumbuh sesuai dengan fitrahnya walaupun hanya hadir secara sederhana gitu, hanya menemani gitu kan. Nah, kira-kira Pak? Banyak sekali. Satu di antaranya adalah membersamai. Mau tidak mau pendekatan atau metode apapun yang paling efektif untuk mendidik anak adalah membersamai. Betapa orang tua kita dulu dia tidak belajar parenting, dia tidak belajar pengasuhan, dia tidak belajar tentang pendidikan keluarga, tapi anaknya balageun. Sekarang anaknya 12, 11. Kenapa? Karena di situlah mereka hidup bersama-sama dengan anaknya. Sawah yang ketika di rumah mengerjakan proyek bersama-sama, bisa bikin pagar bareng-bareng. Secara langsung itu membuat interaksi kebersamaan dengan ayahnya. Suntikan maskulinnya masuk gitu. Suntikan maskulin itu apa? Suntikan otak nanung pikir logis. Suntikan bahwa seorang laki-laki teh otot kawat tulang besi kan gitu. Karena kan bermain pekakas, terus kemudian bermain hal-hal anu sifatnya kasar kan lagi. Maka disitulah anu berbeda, membersamai. Kadang lagi nih, kalau terlalu tega salah. Ketegaan teuing salah. Nah, bapak-bapak itu aya sisi terlalu tega. Contoh Pak. Anak, tak lompatan bedebut. Apa respon seorang ibu? Karunya kan gitu. Konyok, tehel konyok kan. Walaupun biasa rasa sakit sedikit. Nah, tapi seorang bapak apa yang respon ketika melihat anaknya jatuh? Bukan. Bisa wae kan. Kan dengan bahasa piranuk itu teh itu bisa jadi mengajarkan sisi maskulin. Kuatlah gitu. Kuat kan gitu kan gitu. Laki kan gitu. Atau ketika anak bisa main hal anu bahaya, perasaan ibu kumaha? Betul. Terlalu banyak anak diberi pesan hati-hati semakin dia penakut.
Alah kadanya bisa mentak, kadang mentas, kadang iya, kadang anu. Jadi sieur, Jadi sih bawa anak bukan hati-hati. Hati-hati. Selalu banyak hati-hati itu justru bisa jadi bapak sih. Ayo bapak kan seperti jeduk heula, seperti baduk heula. Maka di situlah belajar tentang mentalitas dari bapak. Jadi bapak bersama itu. Artinya banyak. Dari sisi suntikan maskulin, tadi sisi mentalitas anak bangun, bahkan dia tahu secara genetika mana laki-laki mana perempuan. Mana cara berpikir seorang laki-laki, mana cara berpikir seorang perempuan. Dari seorang bapak, sebab dari sisi bapak itulah anak tahu bagaimana jadi seorang laki-laki bagi anak laki-laki. Bagi anak perempuan dari sisi bapak itulah dia tahu harus mencari lelaki seperti apa yang lebih mendampingi hidup. Mantap banyak ayeuna laki-laki buaya darat karena memang tidak ada ayah yang di dalam hidupnya. Maka lahirlah buaya-buaya darat yang ketika nge-WA anak cewek anu gadis, assalamualaikum main yuk hayu, terus anak perempuan masuk ikan ayah. Betul. Itu. Nah, tadi pendekatan apapun yang paling efektif, tips apapun yang membersamai. Walaupun masalahnya beda. Beda kayak gini. Muncul pasangan baru. Terus naon wae bersamai teh kan gitu. Nah, Kadang-kadang kan gabung. betul. Kadang-kadang membersamai anak itu terkesan menginterogasi dan terkesan template. Pasti mana? Pada kemana? Kan pertanyaan teh itu. Betul. Kumaha sekolah? Kan kesan dengan anak itu bukan membersamai, tapi kadang-kadang jadi Jamie Teddy, Interogasi. benar jadi interrogator, interogasi budak. Apa yang ngomongin si bapak apa gitu. Maka di sinilah seorang bapak belajar untuk tahu dunia anak. Contoh, ayah anak bekas luar gadget misalnya, belajarlah untuk tahu apa yang di atas di gadgetnya itu, bisa main bareng gitu. Tapi kan kebetok bak budakna, gitu lah mulai bisa. Bapak itu lebih asik daripada gitu. Bapak itu lebih asik menyenangkan. Bahkan bisa jadi hal-hal yang dilakukan oleh bapak itu menarik buat anaknya. Besok senyum bapak kayak gitu. Apa namanya si bapak merasa gitu. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika ayah pulang, anak kare-kare kan gitu. Menyakitkan bagi seorang bapak. Menyakitkan Pak ya. Berarti ada dan tidak ada bapaknya gitu. Saya sendiri kadang-kadang merasa apa ya, kadang-kadang yang saya khawatirkan itu ketika ada saya, anak-anak merasa biasa-biasa aja. Ketika tidak ada pun biasa, ketika ada biasa pun banyak. Justru bahagialah ketika anak, ayah inung bapaknya, ada ibu, ada ayah, dia banyak tantrum. Bahagia ketika dia rewel, ada ayah, ada ibunya, dia rewel, dia ogong, Indonesia manja. Berbahagialah kalau seorang anak itu manja, rewel, ketika kedua-duanya ada. Kenapa Pak? Karena anak itu hanya rewel, hanya manja pada orang yang nyaman. Oh, betul. Ketika dia tidak nyaman dengan bapaknya, tidak mungkin kan? Betul. Gitu. Ketika dia tidak nyaman dengan ibunya, mungkin kan? Dan anak itu tidak mungkin rewel pada orang yang dia tidak kenal. Betul. Dan dia tidak mungkin manja kepada orang yang tidak dia kenal. Betul. Justru dia merasa nyaman dan aman dengan orang tuanya, sehingga ketika ayah buah anak pasti rewel. Tuh gue hiji. Bagus budak gitu. Sering kejadian nih Pak. Kan saya juga sering ngasuh gitu Pak ya. Ngasuh. Antang budak gitu. Ketika datang kolotna jo jadi sieun kalah kasangka gitu ya. Padahal itu ekspresi bahwa ketika mengekspresikan apa kekangenan mungkin banyak. Mengekspresikan bahwa dengan adanya dua orang tua itu perasaan saya jadi nyaman. Perasaan saya itu hanya bisa saya luapkan pada orang-orang yang dia anggap nyaman. Mungkin mood nama ketika seorang anak misalnya ketika sama Jidan itu anaknya bagus. Padahal bisa jadi dia menyimpan perasaan kesal. Padahal bisa jadi dia menyimpan perasaan tidak senang. Tapi kan karena Jidan dianggap bukan ayah dan ibunya, dia malu, dia belum
punya kesiapan mental untuk menyampaikan kerewelan kita tidak. Datang kalau tegurannya tumpang kabeh tadinya. Dia menganggap bahwa ibu bapaknya akan nyaman. Luar biasa. Baru gitu, juga awal-awal udah lagi semua. Maka ke bapak-bapak nih, gimana Pak? jangan pernah risih dengan tidak nyamanan anak kita ketika anak kita rewel, tantrum, anak kita manja. Karena Anda akan merasa sakit ketika anak kita manja dan rewel kepada ayah dan ibunya. Tapi anggap ketika anak itu baik-baik saja, anteng, merasa bahagia. Padahal ya Pak, kalau misalkan bisa jadi ketika anak itu anteng, ayam, bisa jadi dia menyimpan sesuatu yang dia tidak bisa ekspresikan kepada ayah dan ibunya. Paling bahaya, dia mengungkapkannya di luar. Apalagi sudah dewasa. Ketika dia tidak berani bercerita tentang hal yang sensitif terhadap ibu dan ayahnya, ketika dia di luar tidak punya teman yang mampu memahami perasaannya, maka dia akan lagi ke tempat-tempat yang menurut dia nyaman, ke motor, ya. Maka jangan pernah merasa di sini dengan kenakalan, dengan kemanjaan, ke tantruman, bawaan anak, karena pada masanya akan datang kesadaran bahwa anak itu merasa tidak ada lagi yang saya cintai yang melebihi cintanya kepada diri saya kecuali saya pernah dengar cerita siapa Bode Haikal kalau salah ya. Beliau pernah cerita itu waktu kecilnya awal biasa ya. Ketika sore-sore pulang sekolah main dengan teman-temannya sampai hujan-hujanan, bajunya basah, penuh lumpur, bahkan bajunya itu penuh noda. Ketika pulang karena rumahnya di ujung, anak yang pertama pulang ibunya sudah cangkir. Gimana? Kan dua orang ini jadi trauma. Itu udah mah hiji gitu kan namanya gitu. Ketika di anak yang kedua ibunya sudah menunggu dengan pecutan, belum juga masuk dia ke rumah masih cepet. Di mana terakhir dia anak rumahnya paling ujung melihat pengalaman dua teman-temannya dicepet, dua teman-temannya digebuk, dia kan ulang. Dua anak dicepet kemudian maka dia ketika dia ketemu dengan orang tuanya, bapaknya justru bapaknya nyuruh minum dulu kemudian cair, kemudian cairnya itu dimandikan sampai ketika dia mandi melihat teman-temannya dua pengalaman tadi disiksa sedangkan dia ketika sampai ke rumah justru disediain air panas kemudian dimandikan, dia nangis, demi Allah saya tidak akan mungkin melukai orang yang sudah memandikan saya. Segitu titik di mana dia menyadari iya menjadikannya hal yang tadi kalau selintas hal yang paling mendasar gitu. Paling mendasar membersamai keberbalian nama. Maka kan kurikulum Lukman itu nanti setelah tadi membersamai, yang kedua, yang ketiga itu kan bersyukur oleh anak bahwa tidak semua orang dititipi anak-anak kita yang nakal, anak-anak kita yang sering tantrum, anak-anak kita yang sering marah-marah, anak-anak kita yang manja itu adalah anak-anak yang didambakan oleh orang yang tidak punya anak sendiri. Syukur itu gitu aja dan maka kata Lukman kan di Quran surat Lukman walaqad atayna Luqmana hikmata yashkur lillah. Maka itu kan bersyukur. Bisa jadi anak yang paling tantrum sejak kecil, anak yang paling manja sejak kecil, dia yang paling sukses. Dibanding anak yang tidak tantrum, tidak manja. Kenapa? Karena anak-anak yang sering tantrum, manja kecil itu lebih mendapatkan banyak doa dari kedua orang tuanya. Dibanding anak yang soleh gitu. Anak-anak gitu loh, banyak kejadian gitu. Contoh gini. Di pesantren lah ya, di pesantren.
Justru yang kadang-kadang sukses itu ada anak yang tanda kutip nakal. Karena dia sering mendapatkan doa dari kiainya gitu. Gede aja anu tengah-tengah, tambah gede, sore gede. Kata-kata kan sering doakan bau nanti gitu. Nah, budak ya kata-kata gitu. Dalam tanda kutip bukan mati belum bangun kan. Ketika anak-anak kita nyimpang justru lebih banyak doa dari kita. Jadi kadang-kala kita lupa untuk mengucapkan terima kasih itu aja. Padahal itu kata-kata ajaib di rumah tangga itu. Contoh gini, contoh kasus ya. Kadang-kala kita mendahulukan emosional karena tadi terlalu banyak suntik feminin dibanding logis. Nah, tentunya contoh gini. Ketika seorang anak hendak untuk membereskan makanan selepas dia makan, membereskan wadah makanan piring setelah dia makan. Ketika dia membawa piring itu, kemudian dia hendak memasukkan ke tempat cuci makan, kemudian pecah. Apa yang orang tua? Kebanyakan responnya naon? Balik atau kalau diceritakan kan? Dia tidak melihat sisi effort, niat dan usaha anak itu untuk mencuci piring. Yang dia lihat adalah piringnya pecah. Itu dominan. Maka kalau dia itu dominan, dia akan mengucapkan pertama kali yang keluar adalah kasih. Muncullah kamu menasehati. Maka dari sinilah nanti ketika kamu bersamai tadi mental, kita memiliki satu konsep. Nah, ini banyak disampaikan. Koneksi sebelum koreksi. Koneksi dulu sebelum mengoreksi. Mengkoneksikan nyambung lah di dunia anak, nyambung lah di perasaan anak. Baru itu kita bisa menasehati. Validasi dulu perasaan anak. Validasi dulu apa yang dia rasakan. Validasi dulu apa yang dia kerjakan. Baru kita bisa masuk menasehati. Jangan ujung-ujung, jangan ujung-ujung. Jangan buru-buru. Nasihati ya bang Ustaz misalkan gitu. Langsung dengar ayat. Validasi dulu perasaannya, baru kita samakan dulu frekuensinya gitu, baru kita menasihati. Orang itu kan kalau sefrekuensi gampang masuknya. Betul Pak. Tidak sefrekuensi, sulit masuknya. Gitu. Aduh luar biasa nih Pak. Teman-teman daging semua nih podcast kali ini. Nah, kita lanjutkan ya. Betul sekali. Ternyata nih teman-teman setelah tadi mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Founder, ternyata tugas seorang ayah itu bukan hanya sebatas memberikan nafkah, bukan hanya menyekolahkan, bukan hanya ya yang sering kali kita lihat dan kita dengar, tapi banyak sekali variabel-variabel terkait dengan peran ayah. Dikarenakan teman-teman masih banyak hal yang perlu dibahas dan didiskusikan terkait dengan ayah, saya pikir tidak akan cukup nih Pak kalau misalkan kita buka dua sesi ya. Kita akan buka di sesi selanjutnya part 2 ataupun part 3 terkait dengan siapa kita menjadi ayah. Saya pikir ini sangat penting sekali Pak, sangat penting bagi seorang ayah ataupun calon ayah. Oke teman-teman semuanya, di part kali ini itu saja. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi jadi referensi bagi teman-teman semuanya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kalau misalkan teman-teman tidak mendengar atau tidak menonton kali ini, sayang sekali gitu. Lebar pisan. Dan juga mudah-mudahan ayah dan bapak dan ibu juga semua yang nonton dan semua yang mendengarkan podcast kali ini bisa menerapkan mungkin Pak. Karena saya pikir ini perlu kali untuk diaplikasikan. Kalau misalkan tidak, nanti saya laporkan ke Bapak Dedi. Penonton podcast Bapak Milenial kirim kabar. Nah, oke. Terima kasih semuanya. Podcast Bapak Milenial. Idola keluarga. Itulah Bapak.